Halo guys, kembali di T10 TV. Gue akan membahas bagaimana menariknya berita apakah seorang striker ini akan pindah, meninggalkan timnya dan berlabuh di sebuah tim besar. Nah, gue kasih clue. Orang Inggris, nomor 10, tinggi, belum dapat gelar, terus main di Euro nanti. Tebak, siapakah? Yes, Harry Kane. Harry Kane, gue akan membahas mengenai Harry Kane. Kemanakah Harry Kane akan berlabuh dengan bandrol yang cukup mahal, 150 juta pound sterling. Duit semua itu guys. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share video kemana-mana. Kasih tahu semua nyak, incing, nyak, babe, tante, om, ponakan semua bahwa ada T10 TV yang akan memberikan konten-konten olahraga menarik, yang terbaru, yang teraktual, pokoknya untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Baik, Harry Kane 27 tahun, ini striker jangkung. Ya iyalah jangkung, kalau pendek bukan striker. 188 cm. Kemudian 27 tahun, sejak 2009 sudah ada di Tottenham Hotspur. Dan juga sejak 2015 memperkuat tim nasional Inggris. Tapi banyak berita bahwa Harry Kane sudah meminta kepada Daniel Levy, pemilik dari Spurs, untuk saya ingin pindah. Sudah jelas statementnya bahwa dia pindah. Sebenarnya sejak beberapa musim sudah diincar oleh tim-tim besar seperti City, United, bahkan Real Madrid kala itu sudah menginginkan jasa Harry Kane. Tapi Harry Kane tetap no. Dia stay karena dia waktu itu percaya sama Pochettino. Tapi kali ini Pochettino sudah hengkang, kemudian diganti oleh Mourinho. Mourinho pun hengkang ke Roma. Nah sekarang dipegang oleh Ryan Mason. Sepertinya masa itu tidak membuat Harry Kane happy. Makin kelam, dalam arti Spurs bukan tim yang sering mendapatkan gelar. Masuk Liga Champions, ya. Berada di papan atas, ya. Tapi kali ini tidak di papan atas, tidak ada gelar. Jadi madesu, masa depan suram kalau buat seorang pemain. Jadi gue fair-fairan aja. Kalau United, City, Chelsea, mereka pernah dapat gelar. Ini untuk FA Cup aja, Piala Liga aja sulit gitu. Seorang Harry Kane adalah kapten, dan ini adalah salah satu ikon tim nasional Inggris. Jadi dia harus berpikir, ini usia 27, usia yang sudah cukup senja untuk seorang pemain. Dia harus pindah untuk karir dan juga untuk duit. Nah, makanya kita lihat apakah dia akan pindah tidak musim ini. Gue rasa iya, pindah. Kemana? Ada 3 tim yang sudah cukup serius. Chelsea, City, United. Oke, itu 3 tim yang baru terlihat dan jujur bahwa mereka ingin memiliki Harry Kane. Gua rasa beberapa tim juga mau, cuman belum memberikan statement resmi. Nah, cocok di mana Harry Kane? Nah, ini gini, Harry Kane adalah seorang striker yang cukup lengkap ya. Sundulan oke, tendangan oke, pergerakan tanpa bola oke, visi bermain oke, leadership ada. Jadi mahal, 150 worth it. Dia memang pernah dipinjamkan ke Millwall, Norwich, dan juga di Leicester, tapi itu di tahun 2011, 2012, 2013. Menjelma menjadi pemain yang sangat bagus ketika 2014 ya, mulai 2014 hingga saat ini. Apalagi ketika dia berpasangan dengan Son. Ini menjadi duet yang sangat mematikan. Pochettino tidak perlu pemain lain, hanya perlu 3 pemain, Dele Alli, Son, dan juga Harry Kane untuk bisa masuk ke Liga Champions. Tapi secara tim, Spurs bukan tim yang kerap mendapatkan gelar juara guys. Jadi kalau gue pribadi pindah dari Spurs, dan kita akan melihat apakah dia akan bersinar sebagai seorang pemain bintang di sana. Musim kita bahas sedikit bahwa semakin cukup stabil ya. Dari tahun 2014 yang gue bilang dia menjadi pemain top atau mulai muncul sebagai ikon dari Spurs, dia sudah ciptakan 31 gol. Kemudian 28 gol musim berikutnya, 35 gol musim berikutnya, 41 gol musim berikutnya di tahun 2018. Itu puncak ketajaman Harry Kane. Kemudian 2018-2019 24 gol, 2019-2020 24 gol. Musim ini atau musim terakhir 33 gol. Wajar nggak kalau dia dibanderol segitu? Wajar, karena memang di atas 20 gol setiap musim selama 7 musim beruntun. Berarti betapa Harry Kane stabil, jarang cedera, tajam, dan cukup ikonik ya untuk tim nasional Inggris.
Kemanakah dia lebih penting berlabuh? Kemanakah dia cocok berlabuh? Nah, ini 3 tim yang gue sebut tadi. Chelsea butuh pemain nomor 9 atau posisi 9. Kemudian United juga, City juga. Jadi kemana-mana ketiga tim ini cocok. Tapi kalau memang melihat gaya bermain Harry Kane, dia akan sangat cocok kalau bermain di Chelsea atau United. Kalau bermain di City, yang permainan gaya Pep tidak membutuhkan seorang striker seperti Harry Kane, itu semua pemain bisa menciptakan gol dari semua lini. Kalau United bisa terkonsentrasi ke Harry Kane. Selama ini United tidak memiliki striker setinggi Harry Kane. Terakhir adalah siapa ya yang mungkin tinggi? Tidak ada striker seperti Harry Kane saat ini. Kalau dulu mungkin Ruud van Nistelrooy, itu mungkin yang memang striker nomor 9 benar gitu, yang bisa dikasih bola-bola dari sayap. Nah, kalau saat ini di United ada Aaron Wan-Bissaka, ada Luke Shaw, dan juga ada Bruno Fernandes yang tentunya akan memanjakan Harry Kane. Itu bisa cocok banget. Dan kalau mau piala bisa di situ. Gue yakin di musim depan, setelah kegagalan demi kegagalan dalam 2 musim terakhir Ole, tahun ketiga manajemen dan fans tentunya ingin Ole meraih gelar, dan itu sangat besar kemungkinannya kalau kebutuhan striker itu bisa dicapai, karena memang United kebutuhannya adalah seorang striker di musim depan. Nah, Chelsea juga Chelsea bermain sangat bagus dalam build up serangan di bawah Thomas Tuchel, dan gaya bermain Thomas Tuchel adalah membutuhkan seorang striker seperti Harry Kane, karena sekali lagi ada Mason Mount, ada Kai Havertz, ada Reece James, ada Bill Chilwell yang tentunya akan banyak memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Yang itu tidak didapatkan oleh Harry Kane musim ini. Harry Kane sangat tergantungan sekali pada penampilan Son, Lucas Moura, dan juga Dele Alli yang baru mulai kembali dipercaya oleh pelatih. Sulit karena Spurs tidak memiliki pemain-pemain yang atau mental juara gitu. Jadi kasihan juga kalau sampai dia harus pensiun, perpanjang kontrak lagi, pensiun di Spurs. Gue takutnya dia nggak dapat gelar gitu. Sedangkan Harry Kane pantas lah seorang pemain seperti dia gitu, striker tim nasional Inggris yang memang bagus, harus mendapatkan gelar di akhir karirnya. Jadi 3 tim meskipun ini masih gelap, City atau United atau Chelsea atau bahkan ada pemenang lain yang akan mendapatkan jasa dari Harry Kane, tapi gue lihat kalau dia mau sukses di Liga Inggris, ya United akan menjadi pilihan pertama, pilihan keduanya adalah Chelsea. Kalau di City takutnya selama masih ada Pep tidak terlalu menyukai striker tinggi di depan, karena dia lebih suka dengan kolektivitas, tiki-taka, semua pemain bisa menciptakan gol, bahkan dari lini belakang bisa menciptakan gol. Gitu guys, jadi kemanakah Harry Kane akan berlabuh akan menjadi tanda tanya besar, tapi kalau gue melihat yang cocok ya United, kedua Chelsea. Gitu. Itu mungkin masih akan terjawab dalam 1 bulan ke depan, karena bursa transfer akan dibuka bulan depan. Ini akan sangat menarik sekali. Untuk supporter Spurs, jangan baper. Maksudnya ini opini gua, tapi emang kenyataannya begitu. Susah sekali untuk mendapatkan gelar bersama dengan Spurs. Sudah cukup lama lah Spurs tidak mendapatkan gelar, bahkan itu Piala Liga ya, atau Piala FA Cup gitu. Kasian juga si Harry Kane ini, pemain yang cukup santun, cukup bagus, leadership, tajam, loyalitas, dan juga tentunya berharap bahwa dirinya akan bisa mendapatkan gelar mayor gelar ya, gelar besar ya di karirnya nanti untuk menjadi CV. Nah, dia terakhir kan runner up di UEFA Champions League 2019, dan itu susah lagi untuk bisa tercapai ya, kalau itu masih bagus-bagusnya padahal. Dan kita akan lihat nanti apakah Harry Kane akan pindah tim, mendapatkan gelar sesuai dengan prediksi T10 TV. Oke, itu saja mungkin guys konten gue mengenai Harry Kane. Apakah dia akan pindah tidak, tapi gue bilang pindah kemana, antara United atau Chelsea. Terima kasih sudah menyaksikan T10 TV. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan share video kemana-mana, bahwa T10 TV akan terus memberikan tanya-tanya menarik, bermanfaat, berfaedah untuk kalian semuanya. Terima kasih. Tio Nugroho sign out. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye.